Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. Ya, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, teman-teman, rekan-rekan dimanapun kalian berada. Kiranya damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah dan menyertai hidup Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semuanya. Senang saya bisa berjumpa kembali dalam online gereja kami dari Gereja JKI Bethel, California. Saya sendiri Raymond Lumingkewas. Ya, hari ini kami merasakan semuanya anugerah Tuhan. Saya bisa ada sampai hari ini semua kemurahan Tuhan. Dan juga saya bisa membagikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan itu semua juga karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya, hari ini seperti lagu tadi pujian dibilang, apapun yang terjadi, tetap ku menyembah Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Ya, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Hari ini tema seperti tadi dikatakan, no matter what, apapun yang terjadi, tetaplah kita menyembah Tuhan. Diambil dari Kisah Para Rasul 16, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kita tahu semua ceritanya, bagaimana Paulus dan Silas, mereka berdua masuk penjara, dan bukan saja cuma masuk penjara, tapi kaki mereka dibelenggu dengan rantai supaya mereka tidak bisa lari. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita tahu ceritanya, pada tengah malam terjadi gempa dan belenggu mereka terlepas. Dalam hal ini saya bisa melihat suatu rahasia dari pujian, di mana pujian yang kita angkat kepada Tuhan pasti akan ada kuasanya. Kita lihat di tengah masalah yang mereka hadapi, mereka akan mendapatkan hukuman mati, mereka akan mendapatkan hukuman seberat-beratnya, tetapi mereka berdua tidak khawatir. Yang saya pelajari adalah mereka tetap tenang, tidak panik. Yang kedua, mereka berdoa. Setelah berdoa, the next thing apa yang mereka lakukan, mereka menyanyi pujian-pujian kepada Tuhan. Ini yang kita akan pelajari. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Kenapa kita harus memuliakan nama Tuhan no matter what? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Memang paling gampang kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan pada saat keadaan kita semuanya serba indah, tidak ada masalah, semuanya smooth, berjalan dengan lancar. Tapi bagaimana pada saat kita mendapatkan masalah, mendapatkan kesulitan, menghadapi problem-problem dalam kehidupan, entah keluarga, entah finansial, entah kesehatan? Apakah kita mampu seperti Paulus dan Silas
memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah apa yang mereka hadapkan. Ini yang kita akan pelajari. Kenapa Allah meminta kita dan mencari kita untuk menyembah Dia? Karena dalam penyembahan ada kuasa. Nah, kita akan belajar alasan pertama kenapa kita harus menyembah Dia, harus memuliakan nama Dia. Karena Dia Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi. Penyembahan, menyembah berarti kita sujud. Menyembah seseorang yang kodrat ilahinya lebih tinggi. Dan hal ini Allah lah yang maha tinggi. Tidak ada Allah lain seperti Allah seperti kita. Dia Allah yang maha tinggi. Jadi hormat, pujian kita berikan kepada Dia. Nah, itulah Dia. Kita kenapa harus menyembah Allah, memuji Dia, karena Dia layak terima pujian, karena Dia adalah Allah yang maha tinggi. Wahyu 4 ayat 11 dikatakan seperti ini, berbunyi seperti ini. Wahyu 4 ayat 11 mengatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Luar biasa. Firman Tuhan mengingatkan kembali buat kita. Karena apa? Kita harus memberikan hormat, kuasa, kemuliaan hanya kepada nama Dia. Karena Dia yang menciptakan segala isi bumi ini, including kita, ciptaan yang paling berharga. Kita ada, kita diciptakan karena kita menjadi penyembah buat Dia. Allah sendiri yang maha tinggi, Dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Oleh karena itu kita ada, kita diciptakan supaya kita memberikan kemuliaan, menyatakan kuasa, hormat, kemuliaan hanya kepada Dia. Itulah Dia. Kita harus menyembah Dia setiap hari, setiap waktu. Karena hanya Dia yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namanya. Tidak ada lain, tidak ada cara lain dalam kehidupan kita. No matter what, kita harus tetap menyembah dan memuliakan Allah kita. Karena Dia layak terima pujian. Yang kedua alasan kenapa kita harus menyembah nama Tuhan kepada Tuhan. Karena kita punya Allah, Allah yang cemburu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada hukum Taurat dikatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan buat patung. Ya. Berarti di situ Allah kita Allah cemburu. Keluaran 34 ayat 14 dikatakan, Keluaran 34 dikatakan, Keluaran 34 ayat 14 dikatakan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Kecemburuan Allah bukan kecemburuan seperti manusia yang penuh dengan dosa. Kecemburuan adalah kecemburuan Allah yang kudus. Karena apa? Dia tidak mau kemuliaannya dibagi kepada Allah lain. Dia yang layak terima segala pujian, kehormatan, kemuliaan. Dan Dia tidak mau kalau kita yang diciptakan memberikan kemuliaannya kepada Allah lain. Itu Allah murka sekali. Allah tidak mau, Allah tidak inginkan itu terjadi. Oleh karena itu Allah ingatkan kepada kita, Allah mau tidak ada Allah lain selain Dia yang kita perlu sembah. Hanya Dia yang kita perlu sembah. Tidak ada Allah-Allah lain yang kita bagikan kemuliaannya buat Dia. Oleh karena itu kita diingatkan, kita punya Allah yang cemburu, yang selalu menginginkan kemuliaannya tertuju kepada Allah kita saja. Di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Allah yang selalu menyertai dalam hidup kita, kita tahu kemana pujian kita angkatkan, kemana penyembahan kita angkatkan. Karena kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, kuasa hanya kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Itu yang kita tahu. Kita tuju kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan, kehormatan bagi nama Dia. Jadi alasan yang kedua, kenapa kita perlu menyembah Tuhan? Karena Dia adalah yang cemburu. Yang ketiga adalah, kenapa kita harus menyembah kepada Tuhan? Karena kita melihat kasih karunia-Nya yang selama-lamanya. Kasih setianya, anugerahnya yang sudah diberikan buat kita terus temurun sampai selama-lamanya. Mazmur 100 ayat 4-5 dikatakan seperti ini. Mazmur 100
Mazmur 100 ayat 4 dan 5 berbunyi seperti ini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus memuliakan nama Tuhan, memuji kepada Tuhan. Karena kasih dan anugerahnya tetap sampai selama-lamanya. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa kita adalah orang berdosa, manusia yang berdosa. Kita harus menerima hukuman. Tetapi karena kasihnya kepada manusia, dia memberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Datang ke dunia, menjadi manusia, mati untuk menebus segala dosa-dosa dan kesalahan manusia. Dia masuk ke dalam alam maut dan maut telah dikalahkan. Bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita mesti berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepada kasih dan anugerahnya. Kita ada sampai hari ini, itu karena kemurahannya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita. Kita bisa bangun pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, itu sana karena kemurahannya, karena kebaikan, pemberian yang diberikan. Jadi kita tidak boleh, tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Seperti tadi Mazmur dikatakan, nyanyikan pujian syukur, masuk ke dalam gerbangnya, kita angkat pujian-pujian buat namanya. Karena kasih setianya selama-lamanya dalam kehidupan kita. Kita sampai ini ada hari ini, Bapak Ibu Saudara, ingat. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan buat kita. Alasan yang terakhir adalah Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena fokus kita kepada Dia saja. Pada saat kita menyembah kepada Tuhan, kita membawa fokus kita bukan kepada problem atau diri sendiri, tetapi membawa fokus kita kepada Tuhan. Lihat Paulus dan Silas. Dia bukan fokus kepada apa yang terjadi saat itu, tapi dia fokus kepada Tuhan Allah saja. Begitu juga kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pada saat kita membawa pujian, menyembah Dia, fokus kita tertuju kepada Dia. Dan percayalah, pada saat fokus itu tertuju kepada Dia, percayalah mukjizat pasti akan terjadi. Turun tangan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan, perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan henti-henti untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana sih caranya kita bisa menyembah Tuhan? Dengan mulut kita. Mengaku, memuji nama Tuhan dengan ucapan syukur. Dan kedua adalah kita menikmati apa yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Bangun pagi kita bisa melihat matahari. Lihat pada saat kita mengucap syukur dengan apa yang telah diciptakan kepada Tuhan. That's a worship. Pada saat kita memuliakan nama Tuhan, pada saat kita hati dan pikiran kita tertuju kepada Dia itu sudah membawa worship, penyembahan kepada Dia. Jadi banyak cara, bukan hanya tertuju kepada hari Minggu saja atau musik saja, tapi pada saat kita menyembah dengan cara apapun, kita sudah dibilang penyembah kepada Tuhan. Ketika pikiran kita, hati kita tertuju kepada Dia, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Ketika kita menikmati alam semesta ini, kita bisa melihat pohon-pohon berwarna hijau, udara begitu indah. Kita mengucap syukur dan menikmati hadiratnya. Itu sudah memuliakan dan menyembah Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti untuk menyembah Tuhan. Dimanapun, kapanpun saja berada, sembahlah Tuhan. Ingat, Tuhan tetap menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sampai Maranatha. Dan keselamatan, kehidupan kekal sudah dijamin dalam Yesus Kristus. Kiranya sharing kebenaran firman Tuhan ini bisa memberikan berkat untuk nama Tuhan.